Mau pergi atau tidak? Mau pergi atau tidak? Saya sudah bilang. Iki aku arep pengen golek iki enak, Mas. Keperluannya apa? Ya anak perlu ae. Ya kalau ajeng bertamu sama mau ketemu Guse harus daftar dulu dan memakai identitas. Daftar piye, Mas? Pakai KTP. Nah, terus nanti KTP apa, Mas? Identitas lainnya enggak apa-apa, Pak. Nek gak gelem ya apa, Mas? Iki soalnya iki buru-buru Mas. Enten perlu iki, Mas. Karena Guse enggak mau terima tamu kecuali kalau daftar sesuai prosedur pakai KTP. Sampai Anda, Pak. Woi. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dua orang yang tiba-tiba datang dan ngamuk pada santri padepokan Gus Nur Samsun itu adalah seorang dukun yang ingin bertemu dengan Gus Nur Samsun. Dan tujuan mereka adalah untuk mengambil keris pusaka yang tempo hari dirampas oleh Gus Nur Samsun. Tetapi sebelum menyimak videonya tersebut, marilah sejenak kita memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kebahagiaan dan perlindungan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini bermula dari Mbah Jambrong, yang tempo hari datang ke padepokan Gus Nur Samsun. Dan tujuannya waktu itu adalah untuk mengambil sebuah keris pusaka miliknya. Yang mana, keris tersebut disita Gus Nur Samsun dari seorang dukun yang telah dikalahkan oleh Gus Nur Samsun. Namun Gus Nur Samsun tidak bersedia untuk memberikan keris tersebut. Itu dikarenakan, Gus Nur Samsun ragu jika pemilik keris itu adalah Mbah Jambrong. Juga karena ketika Gus Nur Samsun meminta Mbah Jambrong untuk mengajak dukun yang membawa kerisnya, dukun Jambrong tersebut tidak bersedia melakukannya. Dan karena Gus Nur Samsun tidak memberikan kerisnya itulah, sang dukun kemudian menjadi marah. Dia ingin mengambil paksa keris pusakanya tersebut dari tangan Gus Nur Samsun. Namun pada akhirnya dukun Jambrong tidak mampu mengambil kerisnya. Bahkan dia harus kena hajar Gus Nur Samsun, dan ilmu kanuragannya pun juga dicabut oleh Gus Nur Samsun. Dukun Jambrong pun kemudian pulang dengan tangan hampa, dan tubuhnya juga penuh dengan luka-luka. Namun ternyata, masalah tersebut tidak berhenti sampai di sini. Tiba-tiba datang dua orang dukun yang langsung marah-marah di padepokan Gus Nur Samsun. Bahkan ketika ada santri yang berusaha untuk menghalanginya, santri tersebut kemudian langsung dihajar oleh mereka. Santri itu pun mencoba untuk menghadapi dua dukun itu. Tetapi karena ilmu kanuragannya belum cukup, dia pun kemudian tumbang dan tak berdaya. Dan karena merasa tak mampu menghadapi dua dukun itulah, sang santri kemudian kabur untuk memanggil Gus Nur Samsun gurunya. Lalu siapakah sebenarnya dua dukun yang tiba-tiba datang dan membuat rusuh padepokan dari Gus Nur Samsun itu? Dan apa pula yang akan dilakukan Gus Nur Samsun ketika tahu padepokannya diobrak-abrik oleh dua orang dukun? Maka silahkan disaksikan videonya tersebut selengkapnya. Video ini adalah aksi nyata dari Gus Nur Samsun. Ambil sisi positifnya, buanglah sisi negatifnya. Semoga video yang kami tayangkan kali ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para pemirsa semuanya. Santri saya nggak tahu apa-apa. Tujuan sampean apa? Tujuan sampean apa? Saya kesini tujuannya mau ambil keris doang. Sampean tujuannya untuk mengambil keris. Ya. Dan tidak ada. Selain itu, Amat tidak sih. ada cuma keris doang di sini. Sampean tujuannya pengen ngambil keris. Ya. Kerisnya siapa? Mbak Jumbrong. Mbah Jambrong. Jumbrong. Nah, terus sampean itu untungnya apa? Nggak ada untungnya, pokoknya pengen ambil itu keris. Kan sudah saya bilang sama Mbah Jambrong, kerisnya tidak bisa saya kasihkan. Kerisnya harus tetap di sini. Terus gimana? Apanya yang gimana apanya? Sampean sudah mengacaukan tempat saya. Sampean harus minta maaf. Tidak bisa, saya sebelum. Kenapa tidak bisa? Belum kasih keris dia sama. GNS itu saya. Ya. Saya nggak akan kasih, kerisnya saya nggak akan kasih. Tapi tadi siapa yang nyerang? Dua-duanya Gus. Main serang aja. Sampai saya didorong di pintu. Maksudnya apa, he? Yang sini saya cuma pengen ngambil keris doang. Ya tapi kan bisa dengan cara baik, tidak dengan cara seperti itu.
Gimana? Gimana? Pokoknya intinya gini, tadi kan disuruh ngambil itu kerisnya Pak Jambrong. Sampai ketemu di sini. Iya, tapi Sampai sudah daftar belum? nggak dapat satuan, Bos. Yang daftar kepada admin saya. Tapi tadi ngomongnya nggak enak, Bos. Saya kan ketemu Ngomong gak enak bagaimana? pengen ketemu sama GNS. Ya. Dan dia malah harus daftar ya. Kita Ya memang iya. Memang di sini semua tamu harus daftar. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya saya pengen keris itu. Loh, kalau sampai nggak mau tahu, yang artinya kalian berdua itu tamu ilegal. Tamu yang tidak ada kepentingan bagi saya. Yang artinya kalian itu bukan tamu saya. Kalau mengaku tamu saya, harusnya mendaftar sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak manajemen Padepokan, yaitu saya yang bertanggung jawab. Faham? Kalau ada apa-apa dengan santri saya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah kalian? Kan saya. Pokoknya gini, saya nggak mau tahu, pokoknya saya pengen kerisnya. Ya bagi saya keris itu sangatlah berharga. Kata siapa? Saya sendiri. Kata sampean. Dan kata saya, keris itu tidak akan ada harganya. Karena itu sebuah rongsokan bagi saya. Faham kalian? Ini bulan suci Ramadan loh. Kenapa kalian marah-marah? Kalian sudah menghina kita. Menghina bagaimana? Justru kalian berdua yang telah menghina saya. Dengan cara apa? Dengan cara tingkah kalian datang ke sini yang mengobrak-abrik. Dan tadi saya udah ngomong enak-enak. GNS mana? Dianya malah ngotot. Ngotot apa? Makanya saya Ngototnya bagaimana dia? Terus pokoknya intinya KTP lah, apalah. Lah, memang iya. Itu atas mandat perintah dari saya. Selaku saya guru besar di sini dan selaku saya pengasuh dan pendiri Padepokan ini. Pokoknya tinggal deh. Intinya saya pulang dengan bawa keris itu. Silahkan kalau mau pulang saja. Tapi jangan mengharap membawa keris itu. Pokoknya saya tetap nggak terima, Bos. Kalau nggak terima, karena kalian sudah mengobrak-abrik Padepokan saya dan menghajar santri saya. Sekarang layanin saya. Terus cari kerisnya, Rik. Ayo. Cari. Gimana kerisnya? Kerisnya nggak ada di sini, nggak ada. Cari kamu situ. Hah? Cari. Situ-situ apa? Kamu sana. Nggak ada, kerisnya nggak ada. Cari kerisnya di mana? Kan sudah saya bilang, kerisnya nggak ada. Ini banyak kerisnya nih. Kerisnya nggak ada, sudah saya bilang. Hah? Pokoknya saya nggak mau Pergi. tahu malam ini harus saya bawa keris. Mau pergi atau tidak? Mau pergi atau tidak? Saya sudah bilang, kalau kalian tidak bisa dikasih tahu dengan baik-baik, saya melayani kalian. Sekarang tinggalkan Padepokan saya. Ada kerisnya, Bos. Cari, Bos. Pokoknya saya nggak mau ninggalin Padepokan ini sebelum bawa kerisnya, Bos. Memang kerisnya ada. Kerisnya ada di dalam. Silakan kalau bisa mengambilnya. Silakan. Kalau bisa mengambilnya, silakan. Langkai dulu saya kalau bisa mengambil. Tutup pintunya, jaga pintunya. Kenapa sampean? Mau apa? Nah, Bos, saya. Jaga pintunya. Ahmad, jaga pintunya. Sana-sana apa? Sampean nggak akan bisa melewati pintu itu. Kecuali kalau kalian pergi meninggalkan Padepokan saya. Jangan berharap kembali lagi sebelum nyawa kalian meragang di leher kalian. Mau apa? Apa? Mau apa? Hah? Saya sudah bilang, kalau kalian bisa diajak baik-baik, saya layani baik-baik. Kalau kalian tidak bisa diajak baik-baik, jangan salahkan saya. Ahmad, ambil lighting. Dan kita serang bareng-bareng. Silahkan kalau mau serang bareng-bareng, silahkan. Keluarkan kemampuannya. Saya sudah bilang pada kalian, jangan mengharap kalian selamat. Boleh kalian itu melawan santri saya. Santri saya baru tahap belajar. Kalau bisa lewat pintu. Sana-sana apa? Jangan ngatur-ngatur temannya. Kamu sana. Ini aja kalau itu. Ya, silahkan kalau bisa mengalahkan saya. Bisa mengalahkan saya dengan satu jurus, saya persilahkan masuk. Tapi jangan pernah berharap. Kita langsung pungkasan. Bismillah. Allahumma kun cahaya kun cahaya kun cahaya sifat Muhammad kepada cepat selesaikan kasus. Allah Akbar.
Kita buang ilmunya. Udah tahu rasa kan? Sampai muntah darah, tangan yang berdarah-darah ini. Kalau masih kuat berdiri, silahkan ambil kerisnya. Masih kuat berdiri, silahkan ambil kerisnya. Kalau tidak kuat, saya usir kalian dengan cara baik-baik. Pergi, tinggalkan padepokan saya. Silahkan. Saya hitung sampai 5. Tidak bangun dari tempat saya hajar dengan cara pungkasan saya. 1. Tidak bangun, maka saya hajar. 2. Tinggalkan padepokan saya. 3. Jaga pintunya. Silakan pergi, tinggalkan padepokan saya. 4. Kalau tidak saya hajar. Jamprak kembali lagi. 5. Ikuti Ahmad. Ikuti mereka.